Nah, hari ini kita lanjutkan dengan belajar pertunjukan musik tradisional. Nah, untuk pertunjukan musik tradisional ini kita akan mempertunjukkan, kemarin kita pertunjukkan dengan lagu-lagu yang sudah saya kirim videonya meniru lagu yang ada. Nah, untuk sekarang kita akan menyanyikan lagu tradisional Nusantara atau daerah Nusantara, juga daerah kita. Nah, itu dengan notasinya. Jadi kita cari lagu yang tidak dikenal. Nah, baca notasinya. Notasi baca, kemudian ada liriknya seperti itu. Jadi, untuk pertunjukan musik itu kita harus tahu dulu pertunjukan itu apa. Pertunjukan itu adalah suatu sajian yang dipertontonkan, yang ditampilkan, yang didemonstrasikan ya kepada penonton oleh si pelaku. Siapa pelakunya? Misalnya murid IPS IPA 6. Nah, dia yang pertontonkannya ke penonton. Nah, itu namanya adalah pertunjukan. Nah, sekarang musik tradisional itu apa? Musik tradisional itu apa? Musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi musik tradisional ini sudah lama masanya, nggak boleh dirubah. Misalnya nyanyinya, lubu dalam kualo seduh, lubu dalam kualo seduh, dari awal sampai akhir itulah. Misalnya lagu tradisional lain, lurilah jalan payu kumbuh, babelo jalan kabiaro, di mahati indah karusuh, awan kaki jua ayam denlap. Dari awal sampai tidak boleh dirubah, itulah. Kalau dirubah namanya adalah musik kreasi. Nah, itu musik tradisional. Nah, sekarang kita sudah tahu pertunjukan apa, musik tradisional apa. Sekarang apa pertunjukan musik tradisional? Kita gabung, ya. Musik tradisional itu adalah sajian, ya, suatu sajian yang ditampilkan, yang dipertontonkan, ya, yang didemonstrasikan kepada penonton oleh pelaku, ya, berupa musik yang lahir dari suatu daerah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu yang dikatakan dengan musik pertunjukan musik tradisional. Nah, sekarang pertunjukannya. Ini sekarang seni musik itu apa? Apa seni musik itu? Kita harus tahu seni musik. Apa seni musik? Jadi seni musik itu adalah merupakan hasil gagasan, isi hati si pencipta, ya, isi hati atau ekspresi yang dikeluarkan, ya, yang dikeluarkannya secara teratur dan indah berupa bentuk bahasa bunyi atau lagu yang dapat dihayati oleh orang lain. Nah, itu namanya adalah seni musik. Hasil, ya, gagasan, ide si pencipta, ya, ide si pencipta yang dicetuskan, dilahirkan melalui nada-nada yang indah, teratur, yang dapat didengar, dihayati oleh orang lain. Kita bernyanyi, misalnya nih, ini dalam musik namanya disusun secara teratur, ide gagasan si penciptanya. Kalau kita baca, ya, katakan teratur, indah, Pak. Nah, sol do si do re, sol re do re mi, ya, sol do si do re, sol re do re mi. Itu namanya musik, ya. Nah, itu yang dikatakan musik. Kemudian musik tradisional ini mempunyai fungsi tertentu. Apa fungsinya? Fungsinya banyak. Di semester 1 sudah. Jadi fungsinya itu yang pertama hiburan, ya. Kamu sedang jenuh, sedang galau, menyaksikan pertunjukan musik tradisional di suatu tempat menjadi fresh kembali, itu menghibur kamu kan.
Kemudian untuk mengiringi upacara-upacara adat apa? Ya, penegakan penghulu, memperingati hari-hari apa misalnya yang bersejarah. Nah, kemudian untuk mengiringi misalnya suatu tarian tradisional tidak mungkin diiringi dengan tarian yang musiknya kontemporer, ya itu diiringi harus dengan musik tradisional. Kemudian juga musik tradisional untuk mengiringi misalnya ada randai, ada makiong yang teater ya. Nah, itu dengan musik itu. Jadi musik tradisional ini ya banyak fungsinya. Dan yang lain lagi nanti ada saya kasih catatannya. Kemudian ada lagi ciri-cirinya. Apa ciri-ciri musik tradisional? Ya. Musik tradisional mempunyai ciri-ciri tidak punya notasi. Ditanya kenapa tidak Bu? Ada di buku-buku. Ada, tapi itu notasi itu ditulis setelah orang pandai tulis baca oleh para seniman. Pada zaman dulu tidak ada, tapi dia tidak boleh dirubah dari awal sampai ke bawah zaman modern sekarang dari zaman batu itulah. Kalau sudah berubah namanya kreasi. Nah, itu musik tradisional punya notasi. Kemudian dia sangat sederhana, musik dan lagunya sederhana berulang-ulang. Coba lagu-lagu daerah ini lagu tradisional diulang-ulang dari baik mana rap, kemudian sama semuanya, ya hampir sama. Tuh. Kemudian dari mulut ke mulut. Nah, ke mulut ke mulut Bu, dulu lagu ini mengajarkannya gini, misalnya lagu apa namanya? Misalnya lagu daerah Jambi, Warobungo Medan labu peran Jepanglah masuk bulan dola lari ala ngadi. Misalnya itu. Nah, seperti mengajarkan. Coba kamu saya ajarkan nyanyi lagu tradisional. Ayo. Nah, ayo ikuti saya. Warobungo Medan labu peran Jepanglah masuk bulan dola lari. Diikuti. Jadi enggak ada nih baca notasi ini dulu, enggak dulu. Jadi sekarang kenapa ditulis dengan notasi? Karena sudah lama masanya. Kalau orangnya sudah meninggal si pakarnya, nah kalau tidak ditulis dia bisa terbenam, hilang dia, redup dia. Nah makanya dimunculkan supaya dari generasi ke generasi itu turun. Nah itu kemudian ya ciri-cirinya ini juga memakai bahasa daerah. Tidak diketahui penciptanya. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan juga, kenapa kalau dari kita penciptanya? Enggak ada penciptanya, orang menciptakan itu bersama-sama. Seperti lagu Lurilah Jalan itu pada musim padi menguning, biasanya masyarakat mengurung ayamnya di kandang. Nah, pada waktu dia ngasih makan, dia keluar langsung pergi ke makan padinya. Nah mungkin orang yang punya ayam, oh ya ayam jenden apa? Nah bagi seseorang yang punya jiwa seni dibuatnya ke lagu. Nah dikasih pantunnya dulu. Lurilah jalan payu kumbul, babelo jalan kabiaro, di mahati indah karusur, ayam den lape, ayam den lape. Nah lagi-lagi ada orang lain lagi. Oh kita sambung nyanyinya. Nah apalagi? Nah disambung lagi dengan pada ruyung batu sangka tanpe jalan kurang baso duda taman mungkil sabanta oe watak hijau ayam den lape seperti itu. Jadi nanti ada lagi nyambung. Oh kita tambah lagi biar ini sampai dia beberapa bait. Nah tapi dia itu beberapa. Jadi itulah makanya dikatakan milik bersama dan ciri-ciri yang lain. Jadi itulah ciri-ciri musik tradisional. Nah sebelum kita mempertunjukkan musik, kita terlebih dahulu harus pandai membaca nada, harus tahu dengan seluk-beluk not. Ya, dengan not itu kita harus tahu mana yang not angka, mana yang not huruf, mana yang not balok. Bagaimana membaca dengan not balok, bagaimana membaca dengan not angka. Jadi kalau seperti ini kita misalnya ini. Tidak bisa dari sini harus bisa baca langsung itu. Bagaimana bacanya Bu? Mi fa sol fa mi re do mi re.
nilainya tahu, temponya tahu. Jadi kan ada saya hafal, saya tulis do re mi kan, mi fa sol do ketok, fa mi re do mi re. Nggak ada saya ini, nggak hafal dah, kena dia apa? Saya buat misal tiba-tiba. Nah, baca, bagaimana bacanya? Bisa do re mi fa sol sol fa mi re do si do re fa mi re do re. Kena dia apa kalau orang membaca itu? Nah, ya. Harus tahu ini. Sudah tahu semua? Sudah? Nah, ya. Jadi bentuk penyajian musik ini juga ada beberapa macam. Ada bentuk penyajian vokal yang dengan vokal disajikan. Orang bernyanyi satu orang bernyanyi dua orang bernyanyi tiga orang bernyanyi lebih dari 3, orang bernyanyi lebih dari 20. Kalau yang satu dinamakan solo, yang 2 duet, yang 3 trio. Lebih dari 3 namanya vokal grup, 20-an namanya paduan suara atau yang disebut dengan kur ya, yang disebut dengan kur. Nah, itu penyajian dengan vokal. Ada yang musik ini, musik tradisional disajikan dengan instrumen, ensemble misalnya. Nah, itu kan disajikan nggak ada orang bernyanyi, dia cuman sajian musik saja. Ya, itu ada pula macam-macamnya. Ada ensemble, ada ada macam-macam penyajian musik itu. Ya, nah nanti dikasih tahu. Kemudian lagi ada yang campuran, orang bernyanyi diri dengan musik, ya. Jadi orang bernyanyi yang diri musik itu namanya campuran. Nah, jadi itu penyajian musik. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penyajian musik, baik itu instrumen maupun vokal, nah kita tahu seluk-beluk musik. Pertama akan kita pelajari yaitu mengingatkan kembali, bukan pelajari ya. Nah, saya bukan mengajarkan ini, mengingatkan kembali. Kalau tidak ingat, diingatkan. Yang pertama ya adalah not atau notasi. Not atau notasi ini ada 3 macam. Yang pertama namanya apa? Not atau notasi A. Notasi angka dilambangkan dengan angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 lagi. Lebih tinggi 1 oktav dari 1 yang bawah. Dibaca dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian yang kedua namanya notasi apa lagi? Huruf. Notasi huruf ini tidak ada dibaca orang A, B, C, D, F, G, A, dada. Itu notasi huruf itu biasanya ditaruh orang adanya di piano dan organ, ya. Nah, di situ A, C, D, E, F, G, B, C. Jadi tidak ada orang membaca nada A, B, C, enggak. Tapi tetap apanya ada notasi huruf ini karena untuk piano do re mi orang buat C, D, F, G, A, B, C. Jadi dilambangkan dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Juga dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang jaraknya berapa? Satu laras, ini 1 laras, ini setengah laras, ini 1, ini 1, ini 1, ini setengah. Maka tetraakord untuk nada-nada mutlak adalah 1, ini nada mutlak namanya. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ya. Yang ketiga namanya adalah notasi. Ya, bagus, notasi balok. Notasi balok ini
ini dilambangkan dengan gambar dan lukisan. Jadi dilukis dia, diukir, ya, biar indah bentuknya. Jadi notasi balok itu dilambangkan dengan gambar. Nah, notasi balok ini di mana ditulis? Untuk notasi balok itu tidak bisa sembarangan kita tulis. Kita tulis di mana-mana tidak berarti dia. Kalau kita tulis misalnya di sini, kita tulis ini. Nggak bisa, nggak, apa itu artinya? Kita tulis ini, nggak ada, nggak berarti, tidak bisa. Jadi menulisnya adalah di garis paranada atau yang disebut dengan balok not atau yang disebut dengan sangkar nada. Jadi garis paranada itu disebut juga dengan balok not sangkar nada. Nah, not balok ini ditulis di garis paranada itu. Garis paranada itu terdiri dari 5 garis yang sama jaraknya. Jadi tidak boleh nih. Nah, ini karena saya pakai ini, pakai apa namanya, tidak pakai penggaris nih. Nah, dia harus sama ya, harus sama. Walaupun kita pakai garis bantu, jaraknya juga sama. Ini namanya sangkar nada atau garis paranada. Terdiri dari 5 garis. Di mana dihitung dulunya garisnya? Mana yang garis pertama? Dihitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan punya 4 spasi. Ini spasi namanya. Sampai ke atas ini spasi. Di mana mulai? Mana yang spasi 1? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Jadi disinilah ditulis not balok itu. Kalau kita tulis di sini, sudah berarti kan kita tulis di sini. Bisa baca? Ya. Bisa pinjam 1 orang cowok. Ambil galon untuk cuci tangan di sini. Soalnya kamu protes kemarin wali kelasnya. Kenapa di atas ada galon? Soalnya air dari sini ngalir ke atas tidak bisa. Air pasti ngalir ke bawah. Ya, yang cowok pinjam sini 2 orang lah supaya kalau sekalian. Aja. Dan jadi sekarang ini di sini ditulis. Di sini ditulis, nanti ada videonya tuh, tidak di awal. Dan nah, jadi bentuk not ini kan mau ditulis ini. Seperti apa bentuk not itu? Nah, ini bentuk not. Ini anggap penuh ya, karena ini habis untuk arsirnya, ini anggap penuh ya. Ini namanya not tertutup. Ini namanya kepala not. Ini namanya tangkai not. Ini namanya bendera. Kemudian ada lagi yang terbuka. Ini namanya not terbuka. Ini namanya kepala not. Kepala tangkai. Jadi itulah not. Kemudian not ini tadi kan sudah ada garis di sini ditulis. Seperti apa bentuk notnya? Ini notnya. Nah, kemudian untuk menuliskan not ini punya aturan. Ya. Apa aturannya? Aturan penulisan not ini yang pertama bentuknya seperti bulat telur. Ingat, jangan dibuat notasi seperti ini. Bulat telur. Nah, bulat telur. Nah, kalau ini bentuknya bulat telur, apa ke atas, apa namanya, meninggi ke atas. Kemudian tangkainya panjangnya 2,5 spasi. Nah, kemudian not yang berada di bawah garis ketiga, tangkainya ke atas, di atas garis ketiga, tangkainya ke bawah, dan pada garis ketiga tangkainya boleh ke atas dan boleh ke bawah. Nah, sekarang buktinya ya, kita contohkan seperti apa not yang tangkainya ke bawah dan ke atas itu. Nih. Ya, ini garis ketiga. Di bawah garis ketiga tangkai
2,5 ini 1, 2 berarti 2,5 sini. Nah, ini. Nah, itu di bawah garis ketiga. Yang di sini kita buat di bawah garis, di atas garis ketiga. Di atas garis ketiga berarti ini garis ketiga ya, berarti sini ya. Nah, katanya angkanya ke bawah. Ini setengah berarti setengah, 1, 2,5. Ini di atas garis ketiga. Dan ini di ini di garis ketiga, boleh garis ke bawah ya. Di garis ketiga. Nah, sekarang sudah tahu not di bawah garis ketiga, di atas garis ketiga, dan pada garis ketiga. Nah, ada lagi nih, belum juga bisa dibaca. Udah bisa dibaca ini? Belum ini dibaca. Itu nadanya do yang pakai garis bantu pertama, Bu. Kenapa? Bisa dikatakan do. Not itu bisa dibaca apabila dia punya kunci. Masuk rumah orang kalau ada kunci tidak bisa dibuka. Ini juga kalau kita akan membaca not ada kunci tidak bisa dibuka. Jadi harus ada tanda kunci. Seperti apa tanda kunci? Ya. Tanda kunci ada 3 macam. Ya, ya dah. Bukan sama. Kalau akor B, akor C, akor D, akor A, akor B ada segala C, crash, ya panda. Jadi ini kunci. Kalau kunci ada 3 cuman. 1 namanya kunci. Kunci apa nah? Kunci apa? Coba. Kunci apa nah? Kunci G. Ya, seperti apa kunci G? Ini bukan pelajaran dulu ya. Ini sudah dari SMP. Saya mengingatkan kembali. Kunci G. Kunci G kita buat dimulai dari garis kedua. Dimulai dari garis kedua. Dinaikkan ke atas. Turunkan ke garis ketiga. Naikkan lagi ke atas. Lewat garis kelima. Tuh. Kunci G dibuat tadi dimulai pada garis kedua. Ini untuk mengikat garis kedua ini. Jadi disinilah garis nada G. Nada G itu berarti nada apa? Dalam not angka sol. Ya. Nada G itu berarti nada sol. Karena tadi kan udah dibuatkan C, D, E, F, G, A, B, C. C itu do, D itu re. Jadi D itu berarti sol. Nah, sekarang sudah tahu not di sini sol ya, di garis kedua sol, kita bisa menentukan lagi nada ke atas dan ke bawahnya. Kalau yang fa-nya berarti di sini fa-nya, di sini mi-nya, di sini re-nya. Jadi kalau begitu kita gini kan. Ini C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi di sini nada G, do-nya di sini. Fa, mi, do di sini. Nah, nih. Ya, di do di situ kan. Dah, yang kedua. Yang kedua apa nama kuncinya lagi?
Apa nama kuncinya? Kunci F ya. Kunci F dimulai dari garis keberapa? Keempat. Ini kunci F. Ini diikat dia garis keempat ini. Jadi tidak boleh lari di sini, di sinilah nada F. Berarti nada F itu berarti nada fa. Nah kalau sudah tahu nada fa berarti kita bisa menentukan nada do. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya. Jadi di mana letak donya? Itu ingat, jangan gini benar. Nanti kalau saya buat transponder nada ini berdasarkan ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, misalnya nadanya do, si, re, do. Gimana ditulis si, re, do? Nah, misalnya ini si, re, do dipintanya. Si, re, do. Do-nya di mana? Do ini kan? Do berarti si, re, do berarti di bawah ini. Ini si-nya. Nah, si, re, do katanya. Fa, mi, re, si, re, do, mi. Si, re, do. Do-nya di mana? Berarti ini. Do. Saya buat ini 3 ketukan. Si, re, do, si, re, do. Nah, kalau di sini dipintanya nada si, do, re. Si, do, re. Berarti sini. Si, re, do misalnya. Si, re, do, si, re, re, do, di sol, la, si, do, la, do, si misalnya, la, do, si. Nah ini dia. Ada ke atas ke bawah. Karena ini sol, la, si, do, la, do, si. Dah. Jadi itu kunci F. Nah, yang ketiga namanya adalah kunci C. Kalau kunci C gimana, Nak? Kita letakkan kunci C, kuncinya di situ nada do. Mau di mana? Saya pengen di sini, Bu. Nih, saya sini C kuncinya. Boleh. Di sini, saya di sini. Saya di sini, Bu. Iya, boleh. Di mana letak kuncinya di situ nada do. Kalau di sini letak kunci berarti sini do. Nah, berarti ini. Nah, ini do, re, mi, fa. Nah. Kalau di sini di sini lagi do-nya. Do, re, mi, fa. Nah, di sini lagi do, re, mi, fa, sol. Jadi tergantung, nggak harus di sini kan kalau kita baca not kan di sini do-nya pada garis bantu pertama. Enggak, itu kalau dia pakai kunci G. Kalau kita pakai kunci F, enggak. Kalau nadanya terlalu tinggi-tinggi kan pajak kita naik ke atas garis bantu boleh dibuat 2 cuman. Kalau nadanya ada sampai mi sol, kalau ada suara yang tinggi sampai sol tinggi kemana lagi? Enggak boleh pakai garis bantu. Makanya dipakailah kunci ya. Kunci C atau kunci G. Nah, sampai di sini ya. Kemudian kita sudah tahu kalau sudah pakai kunci ini kan udah bisa dibaca nih tadi. Nah ini udah dibaca nih sol la si do si la do si ya do si la do si. Saya baca kan? Oh ini tadi mana tadi ya? Oh ini sol. Ini nada sol. Sol la si, sol si, la. Oh ini dah ini
bisa dibaca. Sudah? Coba jam berapa? Bisa dilanjutkan? Ya. 10 lewat? 10.50. Sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan dengan bentuk not balok. Bentuk-bentuk not balok ada not penuh, not setengah, not seperempat, seperdelapan, dan juga tanda diamnya. Nilai titik belakang not baru kita transponder nada. Sudah transponder nada kita bisa membaca nada. Dah, sebentar. Coba ya, sebentar nih baru ini kan. Kita baca. Misalnya kalau nada ini. Nah, ini caranya. Ini nilainya 2 ketuk. Not yang ada titiknya 1 nilainya 2 ketuk. Kalau 2 titiknya nilainya 3 ketuk. Kalau 4 titiknya nilainya 4 ketuk. Jadi untuk 1 ketuk itu do, re, dah, ingat do, re. Kalau ini berarti ini 1 ketuk, ini 1 ketuk. Do, re, mi, fa. Ya, misalnya kita tahu kan ini. Dah. Mi, fa, mi. Karena ini garis nilai tunggal. Kalau nada yang berada di bawah garis nilai tunggal, nilainya setengah-setengah. Berarti mi yang ke bawah, fa yang ke bawah, mi yang ke atas. Berarti fa, mi, re. Nah, masih di situ suaranya. Baru berakhir. Jadi kita baca do, re, mi, fa, mi, re. Sesuai dengan ini. Mi, fa, mi, re. Nah, jadi seperti ini pasti tahu. Asal tahu ininya. Nah, kalau dia seperti ini. Nih. Ini 3 per 4. Mi, fa, sol, mi, fa, sol. Nah, itu kiat membaca not. Minggu depan kita pakai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.